Bab 1176-1180. Bab 1176, Memediasi Sumsum Jiwa Inti. Batu berwarna hijau ini tampak seperti batu biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis aneh. Apalagi permukaan batu itu sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar bisa melihat cairan kental mengalir di dalamnya. Mata Xiao Yan berhenti sejenak pada batu berwarna hijau itu. Dia akhirnya menghembuskan napas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat dingin ditransmisikan ke tangannya ketika bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar dari air yang bergetar dipancarkan. Esensi giok mati rasa surgawi. Xiao Yan memusatkan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru pada saat itulah dia akhirnya menjadi yakin bahwa benda ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi pegunungan 10.000 obat. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi giok mati rasa surgawi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Apakah kamu sudah menemukannya? Ziyan menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kapan kau meninggalkan? Ziyan bertanya dengan bersemangat. Dia sudah tinggal di Pil Realm ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu tidak memiliki keaktifan jika dibandingkan dengan benua Doki. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu menyiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Korsol Marrow adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapan. Ziyan dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun menggangguku sebelum aku keluar. Xiao Yan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Ziyan. Ya, santai. Ziyan dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiao Yan akhirnya santai setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara gedoran sebelum ditutup rapat. Ruangan batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dia lakukan. Cahaya hangat menyebar dari segala arah, mengusir kegelapan di dalam ruang batu. Xiao Yan dengan cepat tiba di tempat tidur batu dari kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah sumsum jiwa inti berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiao Yan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiao Yan menutup matanya. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum dia akhirnya membukanya. Matanya yang hitam pekat seperti sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Sebuah napas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya menggosok ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan menahan perhatiannya. Di antara 3 hal, Korsol Marrow dan Pil Spirit Serum dapat disiapkan tanpa penyempurnaan. Seseorang hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk memperbaiki esensi batu di dalam esensi giok mati rasa surgawi untuk menggunakannya. Penyempurnaan itu bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau melayang keluar. Setelah itu, tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik esens Numjade surgawi di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan nyala api berwarna hijau giok dimuntahkan.
Selanjutnya, melilit bahan. Api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan Heavenly Num Jade Essence. Ada aroma samar yang menyebar darinya. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi giok mati rasa surgawi. Setelah itu mengeluarkan suara retak dan potongan-potongan pecahan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Setelah munculnya bubur berwarna putih semacam ini, Xiaoyan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk sedikit gelembung. Bau amis samar naik setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan esensi batu. Hanya dengan menyempurnakannya, itu mungkin untuk digunakan untuk menengahi Core Soul Marrow. Penyempurnaan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiaoyan. Dalam selusin menit ditambah, aroma amis benar-benar dikeluarkan dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya saat seutas benang kecil cairan keluar dari 3 kotak batu giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiaoyan. Desis-mendesis. Gelombang asap samar meletus ketika ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan ketika mereka melakukan kontak. Mata Xiaoyan tidak menyelinap pergi saat ia fokus pada erosi dari 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil Soul Serum dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah semacam Core Soul Marrow yang agak berbintik-bintik. Volume Core Soul Marrow telah meningkat. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, Core Soul Marrow yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok sepenuhnya. Saat ini, Core Soul Marrow yang telah disempurnakan memiliki warna yang agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiaoyan tidak merasa berkecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasa sedikit sakit hati. Core Soul Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan hatinya mulai berdarah. Tidak ada banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyan masih terus monoton menebak konsentrasi campuran dari 3 jenis harta. Jika ada sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, keseimbangan di antara ketiga jenis cairan akan pecah. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi di hati seseorang karena kegagalan selama penyempurnaan. Xiaoyan telah gagal dalam menengahi 3 jenis harta alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini sangat mahal, tidak mungkin untuk melihat kecemasan di wajah Xiaoyan. Dia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Penambahan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan ragu-ragu seperti sebelumnya. Dengan tingkat penyempurnaan Xiaoyan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia dengan jari. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menahan ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli di pil gathering? Mata Xiaoyan memperhatikan bagian dalam mangkuk giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Begitu jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan sedikit lagi saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kegagalan, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar yang menyebar dari campuran. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiaoyan, yang sebelumnya benar-benar kosong dari emosi. Sebuah jari dengan lembut bergetar dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari mangkuk batu giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, semangkuk kecil cairan kental seperti batu giok, berisi kehidupan,
tetap. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin membuat jiwanya mengalami transformasi, sedikit korsol marau yang dia siapkan ini tidak cukup. Namun, dengan keberhasilan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam waktu 2 jam, lebih dari setengah dari 3 jenis harta alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup untuk dia sia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil naik ke tingkat ke-8 sebelum pil gathering dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengambil tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 api pembakaran, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Sebuah keganasan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari korsol marau mengikuti tenggorokannya saat mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendengung saat korsol marau dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis pada saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Bab 1177, maju ke tingkat ke-8. Xiao Yan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan tak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu gegabah saat ini. Dia hanya bisa dengan paksa menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Korsol marau yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai dengan cepat melonjak ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai muncul seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia tidak menyangka sumsum jiwa inti ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiao Yan terus menguat dengan itu. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus dipukul. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam benaknya. Bang! Pikiran Xiao Yan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiao Yan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat dalam pikirannya sudah melemah. Samar-samar dia merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke apa yang disebut keadaan jiwa. Sumsum jiwa inti tidak lagi berpengaruh. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai keadaan jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 yang asli. Tepat ketika Xiao Yan tercengang karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya diseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, utas aliran yang sangat samar,
yang Xiao Yan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari angkasa. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke area di antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kekuatan tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiao Yan akhirnya menghela napas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menempatkan semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, itu menyatu dengan jiwa yang berlama-lama di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam pemandian spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual hangat, diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan. Pencurahan aura spiritual tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan maju ke keadaan jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat dengan mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari ruang batu dan diluncurkan melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci berisi minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan langit dan tanah yang tiba-tiba dengan kekerasan ini menarik perhatian semua binatang ajaib di gunung. Namun, aliran misterius aura spiritual tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil binatang ajaib peringkat tinggi yang kuat samar-samar merasakannya, binatang ajaib yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongzan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiao Yan melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongzan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, Pil Realm ini dapat dianggap sebagai base camp Pil Tower saat itu. Pil Tower hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan segera naik ke tingkat 8, Xiongzan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke tingkat 8 alkemis, Xiongzan mungkin perlu mencari bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doqi, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan 10.000 obat berubah menjadi kegemparan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Perasaan nyaman dan sedalam jiwa ini seperti mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya sejumlah besar aura spiritual, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya semacam hal berkabut yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah dasar kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya berbicara, jiwa antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiao Yan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu sudah mulai melekat bersama. Kadang-kadang, denyut nadi kecil seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tetapi jiwa di antara alisnya memiliki jumlah kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus-menerus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibiarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa pengembangbiakan ini tampaknya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak,
tetapi dia tidak membuat kemajuan dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke ruang batu kecil. Kamar batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berlimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiaoyan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah aura spiritual yang terkumpul, jiwa di antara kedua alisnya pada akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Hanya apa yang hilang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya muncul seperti kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu untuk menjadi sukses. Arah. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di pikiran Xiaoyan saat pikiran mengalir. Itu benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai mengerutkan kening lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia tampaknya hanya memiliki formula kata yang paling dasar. Formula kata ini, saya ingin tahu apakah itu baik-baik saja. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Setelah itu, sebuah formula kata dengan lembut keluar dari mulutnya. Batas jiwa, menutup roh surgawi, menyerap menempa roh, jiwa. Sementara formula kata pendek ini secara bertahap terdengar dalam hati Xiaoyan, jiwa yang menggeliat di antara alisnya tampaknya telah dipercepat. Ada sesuatu yang berangsur-angsur terbentuk dalam prosesnya. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 sejak Xiaoyan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar kamar batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliaran dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat buruk. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa pil realem ini akan segera ditutup. Ziyan bergumam pelan saat tangan kecilnya menggosok tanah. Bang! Sementara Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kuat retak. Sebuah cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang perkasa tersapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang besar dan perkasa ini. Sok melintas di matanya. Kesuksesan. Bab 1178, bergegas ke pintu keluar. Sebuah cahaya tak terlihat tetap menggantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa binatang ajaib peringkat tinggi yang sangat kuat yang tersisa di pegunungan, binatang ajaib lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiaoyan ini benar-benar kuat. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat ke-8. Betapa tidak bisa dipercaya. Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di sana bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Kekuatannya yang besar terungkap melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiongzan tidak akan bisa menandingi satu Xiaoyan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya menyebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Pada pandangan yang cermat, itu mengejutkan Xiaoyan. Namun, tubuh Xiaoyan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini, jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiaoyan di langit. Hatinya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di era ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan mengalami kesulitan mendeteksi dan menanganinya.
Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Bagaimanapun, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak menyebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh beberapa elit Douzhuns. Xiao Yan, di langit bergetar sejenak sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke ruang batu di tanah. Ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiao Yan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiao Yan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiao Yan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh yang sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang pada saat ini. Tubuh Xiao Yan berdiri di langit untuk sementara waktu. Mata hitam pekatnya sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang perkasa menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi cetakan tangan spiritual yang tak terlihat di mana tangan Xiao Yan berada. Kakak Xiongzan, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Sebuah tangisan rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiao Yan. Segera, matanya beralih ke Xiongzan di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Jejak tangan itu, yang dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat Xiongzan berada. Haha bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan perkasa dan tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras terhadap tinju Xiongzan yang seperti baja. Segera, suara teredam rendah dan dalam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Zhongzan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing yang tiba-tiba terpancar dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi muram muncul di wajah Xiongzan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena itu tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan bahaya mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Ada desas-desus bahwa para alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Doqi tidak berani menyinggung secara acak. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan. Namun, para alkemis saat ini tampaknya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan Doqi mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongzan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia adalah binatang ajaib, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika Pil Realem masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan alkemis. Haha, kakak Xiongzan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongzan dan bertanya. Xiongzan juga menepis pikiran di hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasakan Xiao Yan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiao Yan tetapi jiwanya. Sepertinya itu harus menjadi perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8.
Xiong Zan tidak menyelidiki terlalu dalam mengenai hal ini. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini benar-benar cukup kuat. Jika itu adalah seseorang di tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Petik 2. Bentuk sapaan Xiong Zan menjadi lebih akrab saat berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun dia adalah ahli kelas Douzun, Xiao Yan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang perlu dia minta dari pihak lain di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiong Zan. Dia tanpa sadar menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang merupakan dunia di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok digunakan oleh Xiong Zan, dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustrasi. Xiao Yan berbalik. Dia memandang Ziyan, menyeringai, dan bertanya, sudah berapa hari aku berada di retret ini? Hampir 8 hari. Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. Jika Anda sedikit terlambat, pil realem ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. Petik 2. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya, dan mengambil sikap. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, saya sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah bergegas ke pintu keluar dari pil realem. Bagaimana dengan kalian berdua? Mendengar ini, Ziyan merentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikutimu. Namun, ada anggota Pil Tower yang menjaga pintu keluar Pil Tower. Karena itu, Anda hanya bisa pergi dulu begitu kami sampai di sana. Aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan diriku sendiri. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan. Selain itu, dia bisa memasuki alam pil ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo bergerak. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kita harus meningkatkan kecepatan kita untuk mencapainya sebelum ditutup. Ya, nah, ini harus diurus dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Ziyan tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan berwarna hijau zamrud muncul. Wajah Xiong Zan di sampingnya berkedut tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah. Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiong Zan di belakang Xiao Yan batuk kering. Nada suaranya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Ziyan yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kakek kecil ini memang berusaha untuk menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiong Zan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk dengan lembut, dan bertanya. Ya, saya masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika saya ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu orang-orang dari terakhir kali di sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk. Xiong Zan berbicara sambil enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Xiong Zan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiong Zan dengan rasa terima kasih dan berkata, kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan. Xiong Zan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, teriakan burung yang jelas bergema di pegunungan 10.000 obat. Sesaat kemudian, sosok besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha kita. Xiong Zan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu,
Kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia dengan mantap mendarat di punggung luas dari binatang burung misterius. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dengan cermat. Menangis. Binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan tajam. Segera, itu mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin liar saat dengan cepat bergegas ke utara Pil Realm, bab 1179, meninggalkan alam Pil. Pintu keluar dari alam Pil terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan pegunungan 10.000 obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiong Zhan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam sehari. Kelompok Xiao Yan juga melihat cukup banyak pesaing bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri dengan kelompok Xiao Yan, yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, adalah mungkin untuk menghemat banyak masalah. Sayangnya, binatang ajaib dalam alam Pil ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Pil Realm ditutup, dia akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya perlu menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Pil Tower memasuki Pil Realm dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk sampai ke pintu keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari waktu berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit hari berikutnya cerah, sebuah kotak besar yang dibangun dari batu-batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Orang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah pintu keluar dari Pil Realm ya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari alun-alun besar di kejauhan. Untung saja dia tidak terlambat. Menjerit. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Itu segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan angin liar saat dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman mendalam tentang binatang ajaib dalam alam Pil ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan langsung tertembak setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka terkejut saat mereka menyapu Ziyan dan Xiong Zhan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenalnya di depan. Cao Ying yang tampak cantik, berpakaian hitam, dengan anggun berdiri di alun-alun dekat bagian depan dengan sosoknya yang terlihat jelas. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song King berkedut saat mendengarnya mendesah saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu saat dia dengan lembut berkata, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga dapat yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh dengan paksa. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan mengambil hidup saya. Petik 2. Cao Ying memutar matanya setelah mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan, lagu senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal pada saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana Ying bisa menyalahkanmu? Wajah Cao Ying ditutupi dengan senyum ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa es yang samar dan kekejian melintas jauh di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah. Ketika dihadapkan dengan momen hidup dan mati yang kritis, semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Jelas, Song King telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song King tidak bisa melihat emosi yang tersembunyi di mata Cao Ying. Karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh indah Cao Ying, yang menciptakan pesona tak berujung sementara dia mengerutkan kening.
Wajahnya yang mempesona mengungkapkan senyum hangat yang langka ketika dia melihat pria itu menoleh. Xiao Yan tercengang oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami hal seperti senyum ini. Xiao Yan membalas senyuman. Lagi pula dia tidak dendam dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di dalam Pil Tower di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah menatap mata Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Mu Gu tua, seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Old Mu Gu, yang mengejar Xiao Yan tetapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong San. Old Mu Gu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiong San yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya merajut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Teman yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan pekat saat dia menatap Old Mu Gu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Orang berpakaian hitam yang membantu Old Mu Gu saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar 3.000 api yang membakar. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh alun-alun. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak orang di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Pikat dari 3.000 api pembakaran benar-benar terlalu besar. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah membuang wajah mereka. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, kemungkinan tidak mungkin. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan Dan sudah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Pergeseran mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya terpejam saat dia pulih. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat Dan Chen setelah jiwanya maju ke keadaan jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan isap yang tidak biasa keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya hisap semacam ini tidak dapat menyerap Doqi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada segala macam hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contoh adalah tubuh racun sedih dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin dari saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan pil gathering ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika seseorang memikirkannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di Pil Realm ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang. Mata Xiao Yan juga menyapu bagian tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian yang mewakili Pil Tower hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu memegang tongkat, dan kulit wajahnya persis seperti kulit jeruk. Lencana Pil Tower hadir di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh agung Pil Tower. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut ketika mereka melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat berjalan mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Pada titik tertentu kelopak matanya sedikit berkedut. Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara lemah,
waktunya habis. Serahkan daftar obat Anda dan bahan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Petik 2. Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut melintasi ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi cukup banyak orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria parubaya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada lelaki tua itu, yang memeriksa daftar sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja, ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk dianggap sebagai item yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja dikeluarkan ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka memanjat keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah cerah. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah. Dia berkata kepada Ziyan, aku akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi. Petik 2. Ya, Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke pria tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerimanya dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. Memasuki, Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap. Napas yang tenang dan lembut sedang dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat. Ke 3000 Burning Flame. Bab 1180, Acara Utama. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga membuat orang tercengang. Lautan orang yang padat menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Sebuah getaran bumi, suara mendidih bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah hancur hingga hanya tersisa potongan-potongan. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari pil gathering ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari pil realem dibuka. Hanya para alkemis yang berhasil keluar dari pil realem yang memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pil gathering. Suasana lapangan terbuka sangat panas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan yang terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari pil realem. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan berjalan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di pil realem. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak benar-benar tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya yang cantik tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan orang yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, banyak mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di pintu ruang besar.
Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan berjalan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorakan memekakkan telinga meletus dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa tiba di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis top di seluruh benua. Bahkan jika mereka menyerah untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa faksi. Sorak-sorai semakin keras ketika semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Alun-alun besar bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat menarik dan anggun perlahan berjalan keluar. Akhirnya, sosok itu terekspos di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai gelombang pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Song Qing jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang berjalan keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiao Yan, tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar mengencang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan dalam Pil Realm, sulit untuk membayangkan kegilaan macam apa yang akan dia alami. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak menentu. Musuh terbesar dalam Pil Realm bukanlah binatang ajaib di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri sendiri mendapatkan kesempatan tambahan untuk berhasil, beberapa orang kuat kemungkinan akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menyenangkan dan menggetarkan bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunze tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang semula disatukan, telah berpisah tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi berdesir ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu ruang besar dan mendarat di tanah. Ini kakak Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan segera muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang sangat familiar. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu ruang besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya sementara semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke grup. Orang ini, dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang lembut dan tak berdaya ketika dia melihat penampilan energi Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat dia mendengar suara-suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan di Pil Realm memang sepi, tapi sepertinya ada yang kurang. Baru sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa Pil Realm kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat ke pintu besar spasial yang masih terus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Angka-angka di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap begitu banyak orang bertahan setelah 2 putaran eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan jumlah seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jia Ma saat itu jauh dari dapat dibandingkan. Tentu saja, ini tidak hanya dalam hal jumlah. Ada juga perbedaan kualitas. Orang acak manapun di tempat ini akan dengan mudah menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura besar dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Pil Tower ya. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Chongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini,
dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Keberadaan level ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti saat ini. Karenanya, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yup, dia adalah Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkesiap terkejut keluar dari mulutnya. Apakah kamu sudah menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah menyentuh Soul State. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan keadaan jiwa. Penatua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan cara yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar bagus. Betapa iri. Jika dia sudah benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan kesulitan mengalahkannya dalam pil gathering ini, wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus dikaitkan dengan perjalanan ke pil realm ini. Bisakah sangat sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus beriak selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah pesaing di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya adalah alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doqi. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pil gathering ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuknya yang lembut bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati eliminasi putaran kedua, namun, Anda semua harus menyadari bahwa putaran berikutnya ini adalah acara terpenting dari pil gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampilkan. Semoga, Anda dapat melepaskan momen paling cemerlang dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini.